kelompok yang taat kepada definisi. Karena katanya sarasehan, maka siapapun yang datang dari manapun adalah narasumbernya. Sehingga sampai detik sebelum kemari pun juga masih belum selesai. Sehingga yang mau saya sampaikan adalah sejauh yang sudah dapat didefinisikan. Pertama, kalau kita ingin bicara tentang itu, maka akses terhadap sumber daya alam mesti kita pertegas. Intinya adalah reformasi kebijakan. Ya, tidak mungkin Sinarmas punya 5-10 juta hektar. Sementara masyarakat adat hanya sekedar kemitraan. 20% dari luas katanya. Tapi hanya satu perusahaan yang kita tahu yang sudah merealisasi 20% porsi untuk kemitraan. Jadi saya kira apa yang kita sebut-sebut selama ini tentang reforma agraria, redistribusi aset sudah menjadi keharusan. Kalau tidak, kita akan tiap hari, tiap minggu, tiap waktu membaca berita dengan Bung ini itu kita lihat selalu ada konflik, ada terjadi berbagai kasus. Semua itu akibat memang redistribusi aset itu menjadi keharusan yang mesti kita jalankan. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kemitraan 20% mesti dirubah kalau menurut saya. Kita setuju dengan MP3E, silakan para investor itu mengurus hilirnya saja. Tapi lahan mari kita serahkan kepada masyarakat. Itulah caranya yang paling mungkin, yang paling ideal untuk memutus berbagai konflik-konflik yang terjadi. Mulai Musuji, mulai Bima sampai terakhir di Kali Andar dan sebagainya, itu sederhana saja. Bahwa orang tidak cukup, sumber daya tidak cukup untuk suatu kesejahteraan. Kemudian yang lain adalah yang kita perlu secara sistemik mengembangkan potensi sosial dengan mengedepankan local genius, local wisdom dalam menggerakkan potensi sosial. Jadi nggak bisa lagi top down, dia harus bottom up, dia harus menggali, memberi tempat yang layak kepada masyarakat adat, memberi tempat yang layak kepada mereka yang selama ini tidak didengar ataupun didengar tapi tidak diikuti, karena kemudian sistem kita tidak mendukung ke arah itu. Kemudian saya kira juga bentuk-bentuk social learning untuk mendukung pembangunan ini juga harus segera dilakukan. Karena kita 2015 katanya ada ASEAN plus 6, di mana kemudian SDM kita harus compete dengan 16 negara lain yang akan kemudian mengambil porsi ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk itu kami menghimbau kepada pemerintah berbagai sarana untuk pendidikan baik formal maupun informal untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi tenaga kerja ini menjadi sangat penting. Yang selama ini jomplang harus kita atasi. Satu lagi yang mengganjal dari perhitungan kawan-kawan tadi adalah kita perlu merubah cara mengukur kemiskinan, indikator kemiskinan. Ya, kelompok kita tadi menawarkan kita perlu mempertimbangkan untuk meletakkan indeks kebahagiaan di dalam perhitungan kemiskinan. Ya, gross happiness index. Ya, dengan demikian maka tidak bisa sekedar income naik, tidak bisa sekedar pertumbuhan tinggi, tetapi orang tidak boleh beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Orang mau melakukan sesuatu tidak boleh, dan berbagai hal terjadi akibat orang tidak bahagia. Ya, baik FPI-nya tidak bahagia, tapi juga Ahmadiyahnya juga tidak bahagia. Jadi, semua tidak bahagia karena memang kita tidak pernah menawarkan gross happiness index sebagai cara kita melihat pembangunan. Kemudian yang lain juga tentunya Bapak dan Ibu sekalian, ya menjadi tugasnya Bang Hatta ini, ya politik anggarannya juga harus berpihak. Pro basic health, pro basic education, pro public services, kebutuhan dasar dan sebagainya. Saya kira mandat pemerintah adalah mandat publik, bukan mandat investor, apalagi mandat orang asing. Jadi Andang tadi betul itu. Kasus Chevron, kasus semua itu kan karena kita nggak punya kedaulatan untuk menentukan siapa yang harus mengelola blok, siapa yang harus mengelola sumber daya alam kita. Saya kira politik anggaran harus menunjukkan ke arah itu. Dan kemudian satu lagi juga tadi kawan-kawan di kelompok ini menghimbau kepada para buruh yang berdemo dan sebagainya. Kalau 2.000 per bulan itu untuk kesehatan, untuk jaminan kesehatan dan jaminan kesejahteraan sih layak-layak saja ya. Tetapi bagaimana membangun trust antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha dalam satu kesatuan yang
terintegrasi. Itu kerjaan besar kita ke depan, agenda besar bangsa adalah bagaimana trust building menjadi bagian yang harus kita gunakan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, karena sidang kami belum selesai, jadi barangkali ada masukan nanti yang akan kita susulkan ke kantor Menko Equin. Jadi Bang Hatta jangan khawatir, lengkap nanti pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.